Jadi APK inilah yang nanti dapat diinstal di handphone Bapak Ibu. Jadi nanti setelah Bapak Ibu membuat, kan selesai di laptop. Nah, nanti bisa dimindahkan ke handphone dengan beberapa cara. Bisa menggunakan kabel data, bisa menggunakan USB OTG, kan gitu ya. Bisa menggunakan dikirim ke Telegram dan diinstal. Nah, gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk itu langsung saja kita sharekan file saya. Gimana Bapak Ibu, sudah terlihat file PowerPoint saya? Terlihat, Mas. Terlihat. Baik, baik, kita lanjutkan. Nah, kita perlu tahu dulu apa itu software Articulate Storyline, yakni software yang kita akan gunakan di pagi ini. Bahwa sebetulnya Bapak Ibu, ini bukan software yang sangat aneh, itu bukan. Ini software presentasi Bapak Ibu. Kalau berbicara presentasi, tentu Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan software presentasi yang namanya PowerPoint, termasuk yang saya gunakan kali ini. Nah, apa sebetulnya pembeda antara Articulate Storyline dengan PowerPoint, kan itu ya? Sebenarnya secara tampilan nanti banyak kemiripan, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Banyak kemiripan, tapi ada yang berbeda di Articulate Storyline. Yang pertama, dia punya fitur timeline, kemudian ada karakter, kemudian ada beberapa yang tidak ada di PowerPoint, yaitu adanya scene. Kalau slide mungkin sama ya, adanya satu project story view untuk mengkoordinir slide-slide yang ada. Nah, itu adalah software yang nanti kita akan pakai Bapak Ibu. Selanjutnya, berbicara tentang project, jadi saya mengistilahkan pada saat kita membuat media pembelajaran, itu saya menyebutnya adalah kita sedang membuat project. Apa projectnya? Ya media pembelajaran, kan itu ya. Karena tidak semua project itu harus bernilai miliaran, kan itu. Jadi kita nanti akan membuat project di mana di project tersebut itu secara umum nanti kita akan mendapati 3 item ini. Yang pertama adalah story view, yang kedua adalah scene, yang ketiga adalah slide. Story view, nah story view mungkin saya gambarkan langsung aja. Jadi begini, ini adalah tampilan story view Bapak Ibu. Jadi di story view ini, adalah tempat di mana kita mengorganisir pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, yang terlihat ini adalah scene, bagian dari project. Di dalam scene nanti ada slide. Seperti itu. Jadi, apakah tidak bisa nggak pakai scene langsung slide saja? Ya bisa. Tapi dengan menggunakan scene, maka bisa lebih terstruktur dan lebih bisa untuk diorganisir. Nah, di sebelah kanan ini, Story View punya fitur triggers dan slide properties. Ini nanti akan digunakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Yang berikutnya, isi dari slide properties ini adalah dia ada slide advance, when revisiting, slide navigation and gesture, dan player features. Intinya di sini adalah kita diberikan kesempatan untuk mengupdate, ya, menambah, mengurangi properties yang ada di sebuah slide. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk di triggersnya itu adanya button, yang button ini biasanya isinya adalah jump to,
Kemudian ada player triggers yang isinya juga jump to. Jadi di software kita, di software yang kita bangun hari ini, itu memang banyak perintah jump to. Nah, perintah jump to ini digunakan untuk apa? Untuk next slide dan previous slide. Apa itu next slide dan previous slide? Saya akan kasih contoh ini. Next slide itu pada sebuah scene, ini scene tadi yang ini sudah kita isi, nanti hasilnya seperti ini. Nah, slide ini bersebelahan dengan slide di bawahnya dan bersebelahan dengan slide di bawahnya terus. Nah, ketika dari slide ini ke sini, ini adalah next ya, next, jump to next. Dari sini ke sini jump to next, dari sini ke sini jump to next. Nah, sebaliknya kalau misalnya dari bawah ke atas, dia jump to previous, jump to previous. Jadi dia kembali, ini next, ini previous. Mungkin orang awam nyebutnya bukan previous ya, back kan gitu ya. Ini next, ini back ya, up to you, up to us kan gitu ya. Jadi terserah kita nyebutnya apa yang enak apa. Intinya bahwa di jump to ini ada 4, yang 2 itu adalah next 1, kemudian previous itu 2. Yang ketiga adalah jump to scene, jump to slide. Saya akan tunjukkan di sini. Jika dari sini kita mau menuju ke scene ini namanya jump to scene. Jump to scene ini digunakan kapan? Misalnya begini. Pada saat kita berada di sini, kemudian kita mau mengakhiri aplikasi, maka di sini ada perintah exit. Maka exit ini akan lari kepada scene exit atau scene close dari aplikasi kita. Nah, di sini nanti ada pertanyaan, apakah benar-benar keluar atau tidak. Kalau benar-benar keluar, maka dia akan keluar dari program. Tapi kalau tidak, dia bisa kembali ke menu utamanya. Seperti itu. Itu adalah jump scene. Kalau jump slide bisa jadi kita dari sini tidak menuju ke atasnya, ke scene-nya, tapi kita menuju ke scene yang lain yang kita tuju. Jadi seperti itu jump to yang kita gunakan. Nah, yang kedua, scene. Berbicara tentang scene ini menarik Bapak Ibu, karena scene ini adalah sebetulnya saya dengar istilah scene itu adalah di istilah perfilman. Di istilah perfilman karena saya adalah guru multimedia. Saya belajar tentang perfilman, tentang videografi. Nah, scene ini bagi Bapak Ibu yang pernah syuting, ya, Bapak Ibu pernah syuting tidak main film, ya, itu tentu film itu akan dipecah-pecah menjadi scene-scene, tidak dalam satu rangkaian hanya satu scene film itu. Karena scene itu menggambarkan pertama adalah lokasi, yang kedua adalah waktu, itu akan berbeda dengan scene dan lokasi yang lain. Mungkin yang ceria lain. Nah, tetapi Bapak Ibu, saya mendapati bahwa ada orang menggunakan scene ini dengan menempatkan semua slide dalam satu scene. Apakah itu bermasalah? Apakah itu tidak jalan, tidak running, jalan Bapak Ibu? Cuman nanti akan ada kesulitan pada saat memantau slide-slide-nya. Yang kedua, ini adalah skenario scene yang kedua. Scene yang kedua ini adalah scene yang umum. Scene yang umum digunakan untuk membuat media. Yang pertama ada opening, kemudian kontennya ini apa kan itu ya. Yang ketiga adalah end scene untuk mengakhiri aplikasi itu. Jadi tidak ujuk-ujuk begitu close hilang kan gitu ya. Nah, ini adalah yang umum digunakan. Sudah lebih baik daripada yang semua ditaruh di satu scene. Nah, kalau di scene kita pakai skenario yang ini, ada opening, ada content, ada end. Nah, opening ini isinya apa? Isinya bisa berisi bumper atau animasi pembuka atau home screen. Jadi kita bisa naruh animasi. Mungkin Bapak Ibu sering lihat aplikasi yang begitu masuk itu ada animasi pembukanya.
Nah, home screen itu biasanya kita diminta memasukkan nama, sekolah, kan gitu ya. Baru begitu di klik, nanti kita akan masuk di kontennya. Nah, untuk konten di media kali ini, kita isi dengan materi dan kuis. Nanti kita akan praktekkan, Bapak Ibu. Dan untuk engine-nya, itu bisa berisi animasi penutup dan kredit title. Siapa yang membuat aplikasi ini, dan seterusnya. Ya, tempat-tempat narsis lah di sini nanti. Nah, ini adalah contoh scene yang nanti kita akan buat di pagi ini. Jadi kita nanti akan menggunakan scene opening, kemudian ada main menu. Jadi opening ini nanti kita akan gunakan untuk home screen, memasukkan nama dan nama instansi atau nama sekolah. Begitu dimasukkan, nanti kita akan masuk ke main menu. Nah, di main menu nanti kita akan baru masuk ke kompetensi. Jadi di kompetensi ini nanti ada banyak, ada ya kita bikin 3 lah untuk belajar pagi ini. Kompetensi 1, kompetensi 2, kompetensi 3, dan seterusnya. Dan ini tentu bergantung dari jumlah kompetensi yang Bapak Ibu miliki. Kemudian yang terakhir adalah NC. Bapak Ibu, untuk membuat semua ini, apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah aset. Nah, kita akan lanjutkan. Jadi, skenario dari scene yang kita buat nanti kira-kira seperti ini. Jadi, ini adalah home screen-nya, open-nya, kita nggak pakai animasi. Kemudian ini nanti masuk ke menu, ke main menu. Nah, di sini akan masuk di kompetensi 1, kompetensi 2, kompetensi 3, dan end screen untuk keluar seperti itu. Kemudian sekarang kita bicara tentang slide. Jadi kalau di sini itu ada slide, maka slide itu mempunyai layer dan triggers. Misalnya saya buka satu slide tentang slide untuk kuis ya, maka di sini kita lihat ada slide base layer dan ada layer tambahan yaitu correct dan incorrect. Ini secara default nggak ada, tetapi bisa kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, nah ini penjelasannya. Jadi di slide layer ini ada base layer dan ada layer tambahan. Yang berikutnya, nah slide layer membutuhkan aset. Aset itu bisa berupa gambar, suara, button, animasi, video, dan seterusnya. Bapak Ibu, tadi sudah saya share di grup A, grup B, dan C. Pertama adalah link untuk software yang kita gunakan. Yang kedua adalah aset yang kita pakai pagi ini. Jadi Bapak Ibu yang di rumah, nanti pada saat kita demokan, itu Bapak Ibu bisa mengikuti, ya apalagi kalau ini direkam, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti karena aset-asetnya sama dengan yang kita demokan hari ini. Nah, ini triggers. Triggers itu digunakan untuk memberi aksi, memberi perintah. Jadi kalau misalnya tombol ini diklik, kita mau tombol ini setelah diklik itu apa? Yaitu butuhnya adalah di triggers. Nanti kita akan jelaskan. Nah, sekarang Bapak Ibu kita coba memahami tampilan dari software Articulate Storyline. Jadi di sini saya mulai dari home, karena di file ini isinya sama dengan software yang lain, ada file, save, file new, ya, file open, kan gitu ya. Itu sudah sangat umum. Nah, yang di home ini, home insert slide design ini mungkin tampilannya nanti ada beberapa yang mirip dengan PowerPoint, kan gitu ya. Karena itu tadi saya bilang ini mirip dengan PowerPoint, tetapi ada pembeda. Nah, salah satu pembedanya adalah di home ini ada story view, Bapak Ibu. Ini yang tidak dimiliki oleh PowerPoint. Nanti kehebatan story view nanti pada saat kita coba akan kelihatan. Kemudian yang berikutnya insert. Nah, di insert ini untuk satu slide kita bisa menginsert gambar,
Bang, insert text box, insert table, insert web object, audio, video, dan seterusnya di sini. Jadi insert itu menambahkan aset ke dalam media yang kita bangun. Setelah insert slide, jadi di slide ini, selain slide yang kita bangun dengan aset yang kita bikin, di storyline itu disediakan aset bawaan yang nanti kita gunakan. Nanti kita akan gunakan ada dua minimal, yang create question dan the shout. Untuk apa? Untuk membuat quiz. Di create question ini ada beberapa pilihan untuk membuat quiz dan caranya sangat mudah. Yaitu contoh adalah quiz multiple, ini sering kita gunakan di sekolah menggunakan multiple choice ya. Pilihan jawabannya sampai berapa? Sampai 10 pilihan Bapak Ibu. Mungkin lebih mungkin ya, sampai 10 pilihan yang saya tahu. Kemudian ada mencocokkan, kemudian ada benar salah, true false, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya desain. Coba Bapak Ibu Bapak Ibu lihat di sini. Ini mirip sekali dengan PowerPoint. Jadi di desain ini fungsinya sama seperti di desain yang ada di PowerPoint. Kemudian transition, coba Bapak Ibu perhatikan. Transitionnya sangat mirip dengan di PowerPoint. Nah, transisinya ini fungsinya sama. Jadi dia adalah membuat transisi antar slide, sama seperti di PowerPoint. Jadi perpindahan dari satu slide ke slide yang lain, itu bisa dikasih transisi. Berikutnya, animation. Animation itu berbeda dengan transisi. Kalau transisi itu adalah transisi antar slide atau antar page atau antar halaman, sedangkan animation itu adalah animasi pada objek di dalam slide. Nanti kita praktekkan. Kemudian view. Nah, view ini coba Ibu lihat, hampir mirip di PowerPoint. Ada story view, ada slide view, ada slide master. Nah, ini fungsinya hampir sama di PowerPoint. Kemudian help. Help ini untuk kita belajar manakala ada yang kita tidak tahu sehubungan dengan yang sedang kita pelajari ini. Tentunya tentang software-nya ya, tentang articulate storyline-nya. Kemudian yang terakhir ada format. Format ini muncul manakala kita klik salah satu objek di dalam slide. Nah, setelah selesai nanti kita membutuhkan software kedua, namanya website to APK Builder. Jadi website to APK Builder ini akan merubah file yang kita buat sebelumnya di Articulate Storyline untuk menjadi file APK, dan selanjutnya file APK ini diinstal di handphone Android kita, termasuk Android anak-anak. Kan tujuannya kita membuat media ini kan untuk didistribusikan ke anak-anak, sehingga anak-anak bisa belajar dari media yang kita buat di handphone Android mereka. Let's go Bapak Ibu, kita akan buka aplikasi Articulate Storyline. Baik, ini kita mulai dari awal Bapak Ibu, kita akan mulai dari awal. Jadi kita akan new project. Media kita saya beri nama media Ambon nanti ya. Media Maluku. Nah, ini seperti ini, saya kasih nama, saya simpan aja biar nggak hilang. Saya kasih nama media Maluku. Media Maluku. Oke Bapak Ibu, tadi kita mengingatkan kembali bahwa skenario scene yang kita bikin adalah pertama adalah opening, yang kedua adalah menu, baru berikutnya ada tiga kompetensi, dan yang terakhir adalah end menu. Nah ini adalah scene yang pertama, ini bisa kita ganti namanya dengan nama opening. Oke.
Nah, kita siapkan aja semua scene-nya. Untuk membuat scene, Bapak Ibu, bisa diklik di sini. Nah, ini yang kedua, kita kasih nama menu. Ya. Kemudian kita bikin scene lagi, kita kasih nama kompetensi. Itu misalnya, kompetensi 2, 3, dan 4, itu bisa klik new scene, atau Bapak Ibu saya tunjukkan cara yang lain, yaitu dengan di duplicate. Oke, seperti ini. Duplicate, di rename, kemudian duplicate lagi, di rename lagi, kemudian duplicate lagi. Gimana Bapak Ibu? Gampang kan? Ini kita sudah membuat scene-scene yang dibutuhkan. Sekarang kita mulai dari opening ini. Di opening ini dan di scene-scene yang lain sudah disediakan satu slide. Ini namanya untitled slide. Kita bisa ganti namanya, misalnya dengan nama home screen. Oke, home screen ini kita akan isi, ya, kita klik insert, kemudian picture, kemudian kita cari asetnya. Bapak Ibu, sekali lagi, ini sudah saya serahkan ke Bapak Ibu melalui linknya, silahkan tinggal di-download aja. Nah, home screen saya pilih home screen. Nah, dia sudah langsung masuk di sini. Kemudian ini bisa saya kunci. Nah, tujuannya mengunci biar dia tidak geser-geser, Bapak Ibu. Kalau tidak dikunci, dia masih bisa bergeser-geser seperti ini. Nah, karena dia ada di paling belakang, kita kunci saja. Ini fungsi dari home screen. Nah, di home screen ini kita akan coba tambahkan satu picture lagi, namanya sponsor ya. Ini karena kegiatan ini diprakarsai oleh beberapa sponsor, Bapak Ibu, beberapa pihak yang bekerjasama. Ada Ikatan Guru Indonesia, narasi, ini narasinya Mbak Najwa Shihab, Bapak Ibu. Kemudian kitabisa.com dan tentu saja dengan jaringan Sekolah Digital Indonesia. Baik, ini kita akan kasih animasi. Nah, oke, yang ini kita kasih animasi. Jadi nanti ini akan masuk dari sini masuk sini set gitu ya. Nah, itu kita pilih animasinya di sini. Pakai fly in aja. Kalau saya bilang fly in, ingat PowerPoint kan Bapak Ibu? Nah, ini tinggal dicari karena kita ingin dari sini, ya masuk di sini. Baik, kita preview hasilnya Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan, Kita akan masuk story view lagi. Sekarang kita lihat di sini sudah ada home screen. Dan kalau ini kita klik, ini yang kita maksud bahwa slide properties-nya, ini slide navigation-nya bisa kita hilangkan Bapak Ibu. Artinya nanti tidak bisa di next, tidak bisa di preview secara aplikasi karena kita buangkan ininya fungsi-fungsinya. Nanti kita akan bikin secara manual. Nah, sekarang kita buat menu. Menunya ini kita rename dulu. Menu. Oke, jadi ini menu, slide menu ada di scene menu, gitu loh Bapak Ibu. Kita tambahkan gambar. Gambarnya adalah main menu.
Oke, kita kunci. Kemudian sama seperti tadi, kita bisa tambahkan gambar yang kita animasikan tadi. Sebenarnya kita bisa insert, kemudian pilih sponsor lagi dari sini Bapak Ibu. Seperti ini ya. Tapi ini saya hapus saja. Saya tekan delete untuk menghapusnya. Terus ngambilnya dari mana? Saya ngambil dari yang sudah ada aja. Jadi dari sini saya copy, Ctrl C, kemudian di sini saya paste, Ctrl V. Saya yakin bahwa Ibu sudah sangat familiar dengan Ctrl C dan Ctrl V. Karena itu adalah kemampuan dasar bagi kita yang suka copy dan paste, termasuk saya. Seperti itu. Nah, kita perlu perbaiki Bapak Ibu, karena ini tadi bergerak dari sini. Kita pinginnya dia bergerak dari arah kiri ke kanan. Kita klik animation, efek optionnya kita ganti dari from right, sekarang kita ganti dari from left. Jadi nanti dari sini. Nah, kita lihat di story view, ini ke sini. Tapi bagaimana dari sini supaya pindah ke sini? Kita butuh button Bapak Ibu, tombol. Nah, untuk membuat tombol, caranya klik insert, klik button, klik pilihan buttonnya yang kita suka yang mana. Saya suka yang ini. Ini saya buat button. Button ini saya klik kanan, saya kasih teks. Nah, saya kasih teks save and next. Jadi ketika ini saya klik, dia akan masuk ke sana. Nah, tidak cukup itu Bapak Ibu, di sini bisa kita kasih icon. Dan kita atur iconnya. Saya ingin iconnya ada di sebelah kanan, dan icon tersebut adalah icon ini misalnya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini kalau kebesaran, dikecilin. Ya. Yang penting ini ketutupan. Button desainnya ini ketutupan. Baik, seperti ini. Nah, selanjutnya kita kasih perintah. Jadi buttonnya ini kan terpilih. Di sini ada add trigger, kita klik. Nah, di sini actionnya kita pilih jump to scene. Jadi dia supaya lari ke scene menu. Nah, ini kita arahkan aja langsung ke scene menu. Kita oke. Sekarang kita jalankan. Oke, kita klik di sini. Nah, dia masuk di sini. Ya. Saya sekarang ingin pada saat masuk di sini ada ucapan hai, atau selamat datang Pak Kholik, misalnya gitu ya. Oke, cara seperti ini Bapak Ibu. Di sini kita akan buat orang untuk memasukkan data. Caranya insert, kemudian input, kemudian data entry. Nah, ini seperti ini. Ini sebagai inputan orang untuk masukkan. Jadi ini bisa kita hapus seperti ini. Kemudian yang di sini bisa kita buat lagi dengan cara mengduplicate. Nah, ada duplicate enggak ini ya? Oke, atau mengcopy paste. Ctrl C, Ctrl V. Oke, seperti ini. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat di sebelah kanan, di sini ada text entry, dan di sini adalah text entry 1. Text entry ini bisa kita double klik di sini. Kita klik tambah. Ini nama variabelnya kita kasih nama huruf kecil semua Bapak Ibu. Oke. Yang di sini double klik, kita kasih sekolah nama variabelnya. Jadi ini ada variabel nama dan variabel sekolah. Sekarang di sini, ya, sekarang di sini, ini tadi kan kita hanya jump to menu.
Sekarang kita tambahkan. Jam to scene sudah benar, kita tambahkan show condition. Artinya kita pingin kalau misalnya orang klik di situ, dia tidak bisa jalan kalau nggak diisi. Nah, caranya gampang. Kita klik di sini, kemudian di sini if-nya, misalnya nama, operatornya adalah not equal to ignore case. Jadi ini menyebabkan kalau tidak diisi, maka dia tidak jalan. Begitu juga yang sekolah. N ini harus diisi dua-duanya. Kalau misalnya kita pilih or, maka diisi salah satu pun bisa. Oke, kita pilih yang N aja ya, biar diisi dua-duanya. Equal to. Nah, sekarang sudah. Kalau ini nggak diisi, maka nggak bisa. Kita coba ya. Ini kalau nggak diisi, dia nggak bergerak. Tapi kalau diisi apapun, ya sembarang, dia akan masuk. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, setelah masuk di sini, saya ingin ada tulisan di sini. Ngambil dari yang diinputkan di nama tadi. Nah, seperti itu. Caranya adalah di menu ini kita tambahkan teks. Insert text box. Nah, yang dituliskan adalah hai, ya ini seperti biasa. Nah, ini yang menjadikan dia bisa tampil. Persen nama. Ingat nama tadi dari mana? Ini saya besarkan aja biar Bapak Ibu tahu ya yang saya tulis. View, zoom, zoom 200. Nah, jadi ini adalah variabel nama yang ada di depan. Jadi pada saat nanti dimasukkan apa di situ akan muncul di sini. Ini bisa kita atur warnanya karena background-nya merah, ini cocoknya putih mungkin. Bisa di bold, mungkin diganti 14 juga boleh. Sekarang kita coba hasilnya. Jadi saya tulis klik. Nah, di sini sudah muncul. Hai Abdul Holik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Semoga tidak terlalu cepat ya. Ya namanya apa ya? Kecepatan belajar orang beda-beda ya. Kalau misalnya ini dianggap terlalu cepat, nanti mungkin bisa diulang-ulang videonya. Nah, selanjutnya kita story view lagi. Perhatikan Bapak Ibu, ini sudah ketata. Jadi pada saat di sini dia menuju ke sini, maka dia tidak lagi statusnya sejajar, tapi dia berada di sini. Artinya scene ini ke sini adalah next scene, dari sini adalah previous scene. Baik, kita masuk di sini lagi di menu. Apa yang nanti kita akan lakukan? Yang kita lakukan adalah kita membuat button yang isinya adalah kompetensi. Kompetensi 1, di kompetensi 2 dan seterusnya. Ini bisa kita tambahi icon kompetensi ini aja lah, pulpen aja. Oke, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu kita bisa milih modelnya yang kita suka. Oh, saya pilih ini. Seperti ini, kompetensi 1. Kompetensi 2 bisa kita Ctrl C, Ctrl V Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini tinggal diganti aja namanya 3, ini 2. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, pada saat ini kita klik.
Nah, ini kita bisa tambahkan triggernya, kita perintahkan dia jump to scene, scene kemana? Kompetensi 1. Oke. Yang dua, jump to scene ke kompetensi 2. Yang tiga, jump to scene ke kompetensi 3. Baik, dari sini sudah bisa ke kompetensinya. Kita coba ya. Ini kita isi nama. Nah, ini kita klik. Dia bisa masuk di sini, dan di sini nggak ada apapun. Dan kita nggak bisa melakukan apapun. Kita sekarang masuk di kompetensinya. Baik. Nah, susunannya sudah seperti ini Bapak Ibu. Keren ya. Jadi dia sudah tersusun seperti ini, tinggal satu ini. Oke, ini kita ganti kompetensi 1. Oke, ini kita masukkan seperti ini. Kemudian view-nya kita coba ganti ke sini ya. Oke, seperti ini. Kemudian gambarnya ini kita kunci biar dia nggak gerak-gerak. Selanjutnya ini kalau mau kita kasih animasi, ambil aja dari sini Bapak Ibu. Copy, paste di sini. Sit. Kalau kebesaran dikecilin dikit. Nah, seperti ini. Isinya adalah materi kita. Yang kita bisa masukkan di sini ada gambar, ada teks, ada video, dan seterusnya. Kita masukkan teks saja. Nanti kalau masukin gambar, kalau misalnya ada yang nanya, disilakan. Misalnya ini. Nah, seperti ini. Oke. Ini kita ganti putih. Untuk judulnya kita kasih warna beda, kuning, kita bold misalnya. Nah, seperti ini. Ini adalah materi 1. Dari materi 1 ini, tentu kita membutuhkan button untuk next dan previous serta ke main menu. Kita buat button atau kita copy button yang ada. Misalnya ini kita copy aja. Saya senang menggunakan copy karena lebih cepat, dan itu ya, saya ulangi ya di sini ya. C, lebih cepat hasilnya. Ya. Ini previous seperti ini, kemudian kita copy, next, kemudian kita untuk ke menu. Nah, ini kita bisa luruskan. Ini ikonnya bisa kita ganti. Icon untuk next-nya itu bisa pakai ini. Kemudian dia ada di sebelah kanan. Sedangkan yang ini, ikonnya ini. Oke. Untuk menu, kita bisa icon menu ini. Dan warnanya kita coba warna hijau. Baik, kita tinggal kasih ini, jump to-nya adalah ke previous scene. Yang next, jump to-nya ke next. Salah, ini bukan next scene ya. Kita ulangi ya. Ini kita double klik aja.
Ini bukan jump to scene, tapi jump to slide. Jadi ke next slide. Begitu juga yang ini. Ini jump to slide. Jadi dia pindah ke slide. Kalau yang ini kita arahkan ke menu. Nah, jadi kalau ini dia kembali ke menu lagi. Kita coba sekarang. Simpan dan dicoba. Oke. Nah, udah masuk. Ini karena ada next previousnya dia bisa. Untuk nextnya dia karena nggak ada slide lain dia nggak bisa. Menu dia kembali ke sini seperti itu. Nah kalau menunya banyak, kalau tulisannya banyak, materinya banyak, gampang Bapak Ibu. Ini duplikat aja. Nah seperti itu. Mau 3 duplikat aja. Oke. Baik, sampai di sini kita akan akhiri dengan post test. Kita akan buat tes di sini. Caranya insert, kemudian create question, saya pilih multiple choice. Nah, di sini kita bisa tuliskan pertanyaannya di sini. Jadi di slide yang kita buat ini ada 2 tampilan, ada form view untuk menuliskan pertanyaan dan jawaban beserta kuncinya, beserta poin nilainya. Nah, di slide view ini adalah tampilannya. Seperti itu. Kita isi dulu pertanyaannya. Misalnya, siapakah Ketua IGI Wilayah Maluku? Nah, 1, Pak Ode. 2, Pak Alfi. 3, Pak Hardi. Oke. Dan jawabannya yang benar Pak Ode kan? Nah, ini dikasih poin berapa? Jadi begini. Kalau kita membuat nanti jumlah soalnya 10, kita bisa isikan poinnya 10. Sehingga kalau di total akan sama dengan 100. Nah, kalau kita buat 10 kan lama di demo ini. Kita buat 2 aja. Karena 2, maka 2 masing-masing bernilai 50. Kita kasih poin 50. Jadi kalau dua-duanya benar nanti dapat 100. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita ke slide view. Nah, slide view. Kita insertkan untuk pertanyaan ini kita sudah menyiapkan ini action. Nah, ini sudah seperti ini. Kita bisa pitch down atau send to back supaya dia ke belakang dan kita kunci seperti ini. Kemudian tulisan yang ada di atasnya ini kita pilih warna putih biar kelihatan. Nah, seperti itu. Kemudian kita pilih yang ini supaya ini bisa masuk di sini. Itu juga yang ini ada di sini. Oke, sudah kelihatan. Kalau mau digeser ke bawah dikit juga boleh. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini bisa ngopi aja dari sini. Kita copy, Ctrl C, sini Ctrl V. Sudah selesai Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini satu soal. Kita kasih soal berikutnya, tinggal di duplicate aja. Nah, seperti itu. Kita duplicate. Kemudian, yang kedua ini kita ganti pertanyaannya dengan form view ini. Ketua IGI Kota
Ambon. Maka jawaban ini adalah Pak Riyadi. Oke, sudah. Kalau ini dikasih soal, untuk tahu jawabannya, dia benar berapa, itu kita kembali ke slide lagi, Bapak Ibu. Kemudian kita pilih ratio, kita pilih create ratio slide. Oke. Kita ini pilihan ini kita oke. Selanjutnya, kita kasih gambar. Dan gambar tersebut adalah gambar ratio. Kita taruh di belakang, send to back, dan kita cek di sini untuk kita kunci. Sip. Nah, sama seperti tadi kita bisa blok, kita ganti warnanya jadi putih biar kelihatan. Kemudian setelah putih, kita bisa geser seperti ini. Kemudian yang ini digeser seperti ini. Yang garisnya ini bisa dihapus saja deh. Kemudian review ini bisa kita taruh di sini ya. Kemudian untuk menunya ngopi dari sini, kita paste di sini. Kemudian, oh ini previewsnya, salah ya. Oh ini salah ini. Oke, 2 pertanyaan dan 1 result. Kita salah ngopi. Kita ngopi hanya di sininya aja. Di menunya. Menu kita taruh di sini biar di sini juga ada. Nah, ini maksud saya. Ini kalau mau dikasih aja. Karena ini yang menyelenggarakan kegiatan ini. Baik. Nah, Bapak Ibu perlu lihat. Ini tadi kita sudah jelaskan. Jadi ini kalau jawaban benar, kalau sesuai dengan KKM, maka KKM-nya berapa? KKM-nya kita edit ratio, KKM-nya ini ya, ini 80. Kalau ini terlalu tinggi ganti 70 silakan. Oke, jadi KKM itu di edit ratio. Nah, jika nilainya di atas 70 berarti sukses. Nah, sukses ini teksnya kita kasih warna putih. Jadi nanti akan tertulis congratulations you passed. Nah, ini. Diganti bahasa Indonesia boleh? Boleh. Selamat. Anda kompeten. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang salah, ya ini bisa di warna putih. Oke. Maaf. Ananda harus mengulang. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kita coba ya. Kita coba hasilnya. Kita simpan dulu. Review. Oke. Kompetensi 1, kita jawab soal. Nah, lihat Bapak Ibu, pilihan jawabannya Pak Ode tidak di atas. Artinya ini di shuffle, diacak. Jadi jangan khawatir sistem mengacak sendiri. Karena jawaban saya benar semua, nilai saya 100 dan KKM-nya 70, maka saya dikasih ucapan selamat Anda kompeten. Seperti itu. Kita bisa, oh ya, review ini
Nah, akan menunjukkan jawaban yang benar. Jawaban saya akan benar semua. Seperti itu. Nah, ini ke menu awal. Mudah bukan Bapak Ibu? Oke, saya kembali ke sini. Nah, ini adalah tampilannya Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada isinya, ini belum. Isinya ini bisa diganti. Nah, untuk yang belum ini, saya kan tadi sudah bilang ini suka duplicate. Jadi ini kita delete aja. Ini kita delete. Terus gimana? Ya, terus ini saya duplicate. Duplicate, saya kasih nama kompetensi 2. Seperti itu. Kemudian saya duplicate lagi. Saya kasih nama kompetensi ketiga. Nah, ini kita perlu pasangkan lagi di sini. Kompetensi 2 ke kompetensi 2, kompetensi 3 ke kompetensi 3. Sekarang kita lihat lagi story view. Nah, sudah seperti ini. Sudah selesai seperti ini. Ini bisa kita ganti model soal yang lain, tapi saya selesaikan dulu. Saya nunggu pertanyaan nanti. Kalau ada yang nanya, saya akan yang ini saya ganti dengan soal mencocokkan ya. Ya. Tapi saya ingin di sini saya tambahkan deh. Jadi di sini pada saat di sini ini saya tulis saja. Skor Ananda, nama. Nah, seperti ini. Nanti di sini akan muncul nama yang ditulis. Nggak percaya, kita preview. Saya tulis saja nama. Save next. Saya kerjakan. Oke. Nah, di sini skor Ananda Abdul Holik nilainya ini. Oke. Nah, ada pekerjaan lain, andaikan ini sudah selesai, ada pekerjaan terakhir yaitu menjadikan ke APK. Tapi menjadikan ke APK nanti saja di sesi tanya jawab, setelah tanya jawab. Saya kembalikan ke host dulu. Silakan Pak Alfi. Terima kasih Pak Holik, luar biasa presentasinya. Ya, Bapak Ibu guru hebat sekalian, kita buka sesi diskusi dan tanya jawab untuk sesi pertama. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung dengan Pak Holik, bisa raise hand atau reaction di kanan bawah laptop atau handphone Bapak Ibu. Untuk kita aktifkan mic-nya atau bisa langsung menulis pertanyaannya pada room chat di Zoom ini. Ya, silahkan Bapak Ibu, kami beri kesempatan teman-teman host dan co-host bisa membantu mengawal proses diskusi ini. Silahkan Bapak Ibu. Ya, Pak Muhammad Ridwan. Silahkan Pak.
Ridwan dipersilakan Pak. Mic-nya sudah diaktifkan. Halo, Pak Ridwan. Ya. Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan kalau ada yang ditanyakan. Ya Pak. Pak Saleh, silakan Pak Saleh sambil menunggu Pak Ridwan. Ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pak. Ini Pak, jadi yang ingin saya tanyakan di sini Pak untuk artikulasi storyline ini Pak. Ini kalau di saya punya ini Pak, ini versi yang 2 Pak. Ini kalau saya lihat Pak, yang untuk tombol tadi itu Pak, itu kalau yang 2 ini tidak ada Pak. Kalau yang tombol tadi itu Pak, yang masukkan buatan tadi Pak. Terus yang kedua Pak, untuk pertanyaan yang kedua ini Pak, tadi kalau yang untuk membuat soal tadi itu Pak, itu kan tadi kalau saya lihat di situ Pak, itu hanya ada sekitar 3 pilihan Pak ya. A, B, C, sampai D ya, ya sampai C apa. Sekarang kalau saya mau tambah D bagaimana Pak? Untuk menambah D Pak. Terus yang ada yang kolom untuk feedback Pak. Oke, itu Apa saja. yang kita tulis? Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, Pak Holik, kita tampung dulu Pak Holik ya. Baik. Ya, silahkan Pak Gunawan Ekoran. Ini dari Tual. Pak Gunawan, silakan. Iya, Pak Gunawan. terima kasih Ya, silakan Pak. Pak Alfi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, di daerah Tual memang jaringan sedikit ribet atau lol. Jadi mohon maaf, suaranya kurang kedengaran. Jadi Pak Kodik, saya dari pagi sampai sekarang coba untuk masuk. Ya, dari tadi pagi sampai sekarang saya mencoba untuk masuk mengikuti materi, cuma suaranya putus-putus dan jaringannya ada lola. Jadi saya sudah download di Instagramnya, cuman bingung saya ini, Pak Khalid, mohon penjelasan. Materi tadi memang saya agak bingung, masuk dari mana, pembuatannya seperti apa. Saya tadi memang mengikuti, cuma jaringan jadi Ya. Itu saya. Oke Pak Gunawan, kami sudah menangkap maksud dari pertanyaan Bapak. Terima kasih. Sesi pertama ini mungkin saya satu lagi dari room chat, Ibu Umi ini belum download aplikasi softwarenya. Ya. Oke Pak Holek, kita sesi satu dulu. Silakan dari Pak Saleh Lebeharia. Punya beliau yang versi 2. Kemudian yang kedua, bagaimana pembuatan soal yang opsionnya lebih dari 3, artinya misalnya A, D. Ya, silakan Pak Olik. Terima kasih Pak Alfi, terima kasih Pak Saleh Lebeharia. Yang pertama versi Pak ya, versi. Kita berharap bahwa sebetulnya yang kita tampilkan itu kan juga bisa diimplementasikan oleh peserta. Karenanya versi yang saya gunakan ini versi 3, dan yang saya tadi sudah share itu ada linknya juga versi yang 3. Nah, ada beberapa
yang mungkin tidak terdapat di versi 3 pada saat kita menggunakan versi sebelumnya, versi 2 atau versi 1. Nah, mungkin saran saya kalau urusan versi diupdate saja, Pak. Karena kalau diupdate, pekerjaan atau proyek yang pernah Pak Soleh buat sebelumnya masih bisa dibuka di Articulate Solin versi yang ketiga. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, pilihan ganda tadi kita contohkan kan ABC kan itu ya. Kalau misalnya di SMA itu kan rata-rata SLTA itu kan rata-rata sampai 5 pilihan kan. Itu bagaimana seperti itu? Mungkin saya langsung tunjukkan aja. Kita share screen lagi. Nah, ini soal yang tadi. Caranya begini Pak, kita masuk di form view. Nah, ini di sini A, B, C, D, E, nah, ini sampai pilihan sampai J. Jadi sampai pilihan 10, jadi ini bisa kita langsung tambahkan aja. Misalnya Pak Riyadi, kemudian Pak Saleh, seperti ini aja Pak. Jadi pilihannya, nah, soalnya sudah jadi 5. Sudah pilihannya jadi 5 seperti ini. Ini kita ganti warna. Jadi begitu Pak caranya untuk Pak Saleh. Kemudian yang berikutnya dari Pak Gunawan Ekoran dari Tual. Salam kenal Pak Gunawan. Ya kalau misalnya urusan jaringan ini memang bukan hanya di Tual Pak, di Jawa juga ada beberapa daerah yang pada saat kita melakukan telekonferensi seperti ini itu bermasalah. Jadi Bapak Gunawan nggak usah khawatir, kayaknya panitia ini merekam dan semoga nanti bisa diunggah di YouTube dan Pak Gunawan mengikuti apa yang sudah tadi saya coba perlihatkan dari awal tadi Pak. Jadi sebetulnya Pak Gunawan kan pinginnya dari awal. Jadi kayaknya saya juga sudah menyampaikan dari mulai scene yang opening menuju ke scene untuk menu, scene kompetensi dan seterusnya. Ini tadi kayaknya masih belum scene yang keluar, nanti kita akan tunjukkan nanti di akhir. Mungkin itu Pak Gunawan. Kemudian selanjutnya Bu Umi. Bu Umi ini menginformasikan saja belum unduh. Nanti silakan diunduh Bu. Dan untuk mengulangi apa yang hari ini kita sampaikan, nanti Bu Umi bisa lihat di link yang nanti akan di link video yang nanti akan panitia akan bagikan. Mungkin begitu jawaban kami Pak Alfi. Kami serahkan kembali ke Pak Alfi. Oke, terima kasih Pak Holik. Ya, apa mau dilanjut atau kita buka sesi satu lagi untuk pertanyaan Pak Holik? Boleh saya lanjut, nggak apa-apa. Saya lanjut yang untuk contoh soal lain mungkin ya, sama endingnya. Oke. Saya lanjut, Pak. Bapak Ibu guru hebat, kita ikuti dulu kelanjutan materi dari Pak Holik. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menyimpan dulu pertanyaannya nanti pada sesi selanjutnya. Silahkan Pak Holik. Baik. Bapak dan Ibu, ini tadi soalnya multiple choice, saya akan hapus. Saya sisakan yang result-nya saja. Dan kita nanti akan menambahkan soal bentuk yang lain. Misalnya saya pilih matching drag and drop misalnya. Nah, seperti ini. Misalnya gini. Kucing meong. Anjing menggonggong. Menggonggong. Burung berkicau.
Oke. Oke, untuk tampilannya saya tambahkan gambar seperti ini. Dan ini saya letakkan di bawah. Kemudian ini kita seperti ini. Selanjutnya ini saya ganti warnanya jadi putih. Dan yang dengan yang lainnya saya coba geser. Salah. Ini kacau. Saya hapus saja. Kita mulai. Saya ulang ya. Oke. Oke. Oke, kemudian kita kasih gambar. Semuanya kita taruh di bawah. Kemudian kita coba kunci. Nah, yang tadi gagal itu yang ini. Ini kita kecilkan. Oke. Bisa kita bawakan. Kemudian yang ini oke, seperti ini. Nah, ini bisa kita duplikat. Tadi kita lupa untuk poinnya, kita ganti 50. Kemudian yang ini poinnya juga 50. Soalnya coba kita ganti. Ini misalnya bunga matahari. Daun hijau. Berani merah. Oke. Ini sampai berapa pilihannya? Sampai juga 10. Suci putih. Oke. Oke, sudah. Nah, ini untuk result cell-nya taruh di bagian bawah. Jadi result cell ini kita taruh di bagian bawah sendiri. Sehingga kalau ini misalnya kita edit, maka pilihannya adalah di drag and drop. Jadi sudah benar. Seperti itu. Sekarang kita coba hasilnya. Untuk yang kompetensi 2, kita ganti soal ya.
Baik, kita isikan. Oke, kompetensi 2. Nah, ini bunga matahari warnanya kuning, daun hijau, berani merah, submit. Ini tadi lupa kita nggak ngasih next-nya. Ya. Kita kasih dulu dah. Kita kasih dulu biar enak. Nah, ini oke. Kita taruh di soalnya. Oke, kita review. Bunga matahari kuning, daun hijau, berani merah, putih. Next. Kucing meong, anjing menggonggong, burung berkicau. Next. Nah, betul semua. Nah, ini sudah betul. Nah, di sini kita kasih keluar ya. Sehingga biar dia bisa selesai. Nah, di sini kita kasih tombol keluar. Oke, taruh sini. Keluar. Kita cilin. Warnanya merah. Kemudian ikonnya adalah icon exit. Icon exit. Exit mana exit ya? Ini aja deh. Oke. Nah, ini kita arahkan ke ending. Oke, jadi nanti klik dia akan ke ending. Nah, endingnya sudah ketata. Sekarang endingnya kita isi. Ini ending. Kemudian ini kita insert. Seperti ini. Kemudian dikasih pilihan iya atau tidak. Seperti itu. Saya ngopin aja. Kita taruh di sini, ya atau tidak. Oke. Tidak. Ya. Iya. Ini. Oke. Kalau tidak. Oke. Tidak kasih warna merah. Iya kasih warna hijau. Oke. Jika iya,
kita kasih perintah bukan jump to slide, bukan jump to scene, tapi exit course. Jika tidak, ini kita masuk ke kompetensi ini, ke menu. Baik, kita coba sekarang. Oke, kita klik keluar. Nah, sini. Jika tidak, kita kembali lagi ke menu. Tapi kalau misalnya kita klik keluar dan kita klik ya, maka selesai. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan publish. Bapak Ibu, publish ini kita gunakan untuk menjadikan dia sebagai satu media hasil pekerjaan kita. Nah, kita akan publish dia di ini ya. Oke. Kemudian kita publish. Baik, ini kita klik open. Saya ganti share screen-nya ke Oke. Jadi ini adalah hasil dari publish yang kita lakukan. Ada file namanya story yang gambarnya adalah ikonnya Chrome, artinya ini file HTML5. HTML ya ini. Kalau saya gini kan, tipenya adalah HTML. Jadi ini kalau di double klik dia masuk di browser ya Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan ya. Kita ganti ke browser. Nah, ini web Bapak Ibu. Jadi karena dia HTML5 maka dia bisa dibuka di web. Seperti itu. Nah, bagaimana supaya dia jadi Android? Ya, supaya jadi Android. Caranya file story ini kita rename dengan nama index. Oke. Ya, kita buka software website to APK. Nah, yang kita lakukan pertama adalah website. Oh, saya ganti dulu. Ini adalah website to APK yang berfungsi untuk merubah HTML ke APK.
Jadi di sini kita klik lokal HTML website karena dia ada di lokal di PC kita. Kemudian yang berikutnya outputnya kemana? Ini saya taruh di desktop, jadi hasilnya nanti ke desktop filenya. Kemudian startup page index HTML. Kenapa kok file story-nya saya ganti ke index? Karena pilihannya nggak ada story HTML. Yang ada adalah index HTML. Karena tadi file story saya rename dengan index HTML. Kemudian di ini bisa title bar SDI, aplikasi JSDI. Oke. Oke, sukses. Kita lihat hasilnya. Hasilnya tadi itu ada di kita taruh di desktop. Jadi kita tunjukkan desktopnya. Desktop ini ya. Oke, kita cari JSDI APK. Nah, ini. Ini berarti sudah selesai Bapak Ibu. Ini bisa diinstal di handphone Android kita. Kembalikan ke Pak Alfi lagi. Materinya sudah saya sampaikan, barangkali masih ada beberapa hal yang perlu didiskusikan dengan peserta Pak Alfi. Kami kembalikan ke host. Mas Holik. Oke, Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya silahkan yang ingin bertanya langsung atau berbincang-bincang dengan Mr. Holik. Bisa melalui raise hand atau bisa menulis pertanyaannya pada room chat. Ya, saya mungkin layani dulu yang tadi masih raise hand. Saya sapa lagi Pak Muhammad Ridwan. Ya, Pak Muhammad Ridwan. Ibu Pak Muhammad Ridwan, mendengar suara saya, Pak? Halo. Ibu Asih. Mohon Bapak Ibu yang bertanya langsung nanti sebutkan tempat tugasnya dan nama. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Pak Holik ya tadi. Terima kasih. Aplikasi sementara saya download baru selesai, belum sempat saya buka. Nanti saya ikuti lewat video rekaman saja. Yang ingin saya tanyakan Pak di sini ya Pak tentang untuk membuat soal. Untuk membuat soal itu kan ada banyak pilihan ya Pak ya. Apakah di sini sama seperti yang lain untuk pertanyaan yang isian? Yang tadi kan yang Bapak berikan baru hanya menjodohkan sama pilihan ganda ya. Seumpama kita mau isian singkat ya, seperti yang pernah kita buat di form atau di quizzes, itu kan ada isian singkat. Jawabannya apakah sama seperti kalau yang di quizzes kan harus kita masukkan jawabannya singkat dan beberapa harus kita sesuaikan. Karena kalau siswa salah mengetik huruf besar atau huruf kecil itu kan dia tidak menjawab. Maksudnya
jawabannya tidak terbaca benar walaupun jawabannya benar, tapi karena dia punya huruf atau spasi tidak pas jadi dianggap jawaban salah seperti itu. Tapi kalau di kuisis biasanya sih itu dibenarkan saja. Kalau yang selama ini saya ikuti seperti itu. Apakah untuk yang aplikasi ini apakah sama seperti itu? Kemudian satu lagi untuk yang gambar, Pak, apakah bisa untuk kita mengimport gambar, memasukkan gambar-gambar? Kan ada nih, saya kan kebetulan dari SMK Negeri 3 Kejuruan, jadi ada beberapa kemungkinan soal itu yang jawabannya atau soal yang jawabannya gambar, atau soalnya yang berupa gambar, kemudian jawabannya nanti mengenai gambar tersebut. Minta bisa cara untuk memasukkan gambar ke dalam soal. Itu saja, Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak. Nanti kalau ada kesulitan boleh, Pak, ya kita bertanya. Karena baru sempat download, belum bisa mengikuti. Terima kasih sebelumnya, Pak. Oke, baik, Bu Asih. Pak Alfi? Ya, Pak Alfi, terima kasih. Mas Holik, sambil kita menunggu. Ya. Gimana Pak Alfi? Layani dulu ya, Mas. Sambil kita menunggu pertanyaan selanjutnya. Oh, baik. Ini saya dulu ya berarti ya? Ya. Oke. Baik, Bu Asih Widianti, salam kenal Bu. Sama-sama dari SMK nih ya. Bu Asih, gini. Untuk pertanyaan, untuk pembuatan kuis, pembuatan soal yang online yang berbasis visi seperti ini gini, saya cerita aja, untuk pertanyaan yang true false, multiple choice, itu adalah pertanyaan yang sering digunakan dan kebenaran jawabannya, keakuratan jawabannya tinggi. Kenapa? Ya. Karena memang secara matematis saya kan ini punya background programming kan gitu ya. Secara matematis mudah Bu. Jadi dia memang mencocokkan variabel ini, kalau dijawab dengan variabel ini akan benar seperti itu. Nah, melangkah ke berikutnya soal yang menjodohkan. Terus soal ke fill in the blank. Nah, itu fill in the blank ini bergantung nanti itu dikasih case sensitif atau tidak ya. Nanti bisa dicoba, nanti kita akan cobakan. Terus yang terakhir adalah yang uraian. Semakin keuraian itu biasanya keakuratan aplikasi itu semakin rendah karena memang ya semakin rendah Bu, karena memang agak sulit juga kan. Jangankan aplikasi, kita aja kan kalau misalnya soal untuk multiple kan lebih mudah kan gitu ya, kita kasih lubang koreksinya lebih mudah. Tapi kalau misalnya sudah essay gitu tulisannya macam-macam dan seterusnya, nah itu di komputer juga hampir mirip. Nah tapi yang ingin Ibu tadi itu adalah kalau misalnya di kuisis, bandingkan di kuisis ya, banding di kuisis itu bisa membypass ya, artinya case sensitif, huruf kecil dan besar itu diabaikan. Yang penting tulisannya sama. Nah, di sini sama, Bu. Jadi senyampang teksnya sama ya untuk di yang fill the blank ya, sama essay kecil tadi ya, essay yang singkat itu selama tulisannya sama, kayaknya untuk yang case sensitif, huruf kecil besar itu kayaknya dianggap benar seperti itu. Nah, berikutnya yang untuk soal gambar bisa di-insert Bu. Iya, tadi kebetulan di kami belum saya cobakan ya. Sekarang saya cobakan aja deh. Jadi sebetulnya untuk gambar ini tekniknya sama di materi ataupun di soal kalau nggak salah. Jadi saya coba di materi dulu. Jadi di materi kita misalnya ini materi kan tentu saja biasanya ada soal atau video. Kita bisa tambahkan gambar tersebut. Anggap aja gambarnya itu adalah ini misalnya. Nah, seperti ini misalnya. Anggap ini gambar dari materi, misalnya gitu di sini ya.
Nah, ini bisa ditaruh di materi. Nah, kalau di soal bagaimana? Saya coba di soal. Nah, di soal ini yang bisa kita berikan gambar itu di soalnya, Bu. Di soalnya, misalnya ini saya kasih jarak. Nah, misalnya lihat untuk soal ini, lihat gambar berikut ini, misalnya kan gitu. Nah, ini bisa kita tambahkan gambar. Nah, ini misalnya gambar dari soal itu. Untuk pilihannya sepertinya tidak bisa, Bu, karena ini juga di shuffle seperti itu. Jadi mungkin itu, Bu, ya, jawaban dari saya. Kalau misalnya ada tambahan dari Pak Alfi atau teman-teman yang sudah sering menggunakan articulate storyline, kita bisa bagi di sini. Mungkin itu jawaban saya untuk Ibu Asi Widianti. Ya, atas kurang lebihnya mohon maaf ya, Bu. Di SMK mana tadi, Bu? Dari SMK Negeri 3 Ambon, Pak. Oke, Negeri 3 Ambon ya. Oke, Iya. baik. Terima kasih, Bu Asi. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Asi. Sama-sama, Pak Asi. Yang lain kita masih tersisa waktu kurang lebih 15 menit sebelum saya kembalikan ke host. Mungkin kegiatan ini kan workshop, Bapak Ibu ya. Ini workshop, otomatis ada produk yang harus dihasilkan. Kita nanti terbimbingnya di WhatsApp yang kita ada 3 grup. Nah, di situ nanti selama beberapa hari ke depan, kalau misalnya mulai dari penyajian materi, presentasi, kemudian diskusi kita lewat Zoom ini tidak terlalu maksimal, Bapak Ibu nanti bisa diskusi langsung dengan Master Holic di WhatsApp nanti untuk dibimbing, dan ada teman-teman juga dari IGI Provinsi Maluku yang akan membantu Bapak Ibu sekalian sehingga bisa menghasilkan produk. Silahkan Bapak Ibu yang lain, Pak Iza. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Pak Dami mungkin ini, Pak Dami mungkin. Dami ya? Oh iya, Pak Dami Huda. Silakan Pak Dami. Ya, terima kasih Pak Khalid dan juga IGI Ambon. Sampai saat ini saya belum bisa untuk mendownload aplikasinya, Pak. Aplikasi artikulat storytelling belum bisa, Pak. Mohon nanti bimbingannya, Pak. Ya. Baik. Untuk mendownload softwarenya, link downloadnya, Bapak sudah masuk grup belum, Pak? Pak Dami? Di Telegram ya, Pak? Di WA itu kita sudah share link untuk join ke Telegram. Nah, setelah Bapak Ibu masuk ke Telegram, di situ ada software yang sudah disiapkan oleh Mr. Holic untuk Bapak Ibu download. Ya, karena memang di WA itu terbatas kalau kita mengunggah file yang kapasitasnya besar. Nah, karena ini software yang agak lumayan juga, jadi Bapak Ibu nanti bisa join di Telegram-nya teman-teman dari tim P2KG dan IGI Kota Ambon, mohon di-share ulang linknya, bisa juga di room chat ini atau bisa di post baru di WA ya. Mungkin sampai saat ini ada yang belum bisa download. Ya.
Oke, Mas Holik, ini dari Pak Kamsuryah Dedi. Silakan, Pak. Dedi dari Kabupaten Seram bagian Barat. Silakan. Seram. Halo, Pak Dedi. Bisa diaktifkan mic-nya, Pak? Ya, silahkan Pak Dedi. Halo? Halo? Terhubung ya Pak Al? Silakan Pak Dedi. Terhubung nggak nih Pak? Ya, terdengar Pak. Ya Pak Holik, saya mau tanya seputar di triggernya itu Pak. Di trigger. Apa di trigger itu bisa kita hapus kalau misalnya button next-nya cuman yang kita butuhkan kan 2. Di sini ada beberapa button yang tersedia. Apa kita bisa hapus separuhnya? Yang pertama Pak. Yang kedua, ketika kita misalkan salah memilih untuk buttonnya, bagaimana cara kita untuk kembali ke button slide next-nya yang kita inginkan gitu Pak? Halo? Ya, sudah Pak? Ya Pak, sementara begitu Pak. Baik, langsung Pak Alvin ya? Langsung aja Pak. Oke. Baik, untuk Pak Kamsuryah Dedi dari Serang ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, hapus button. Barangkali yang dimaksud ini copy paste ya. Itu kebanyakan mungkin ya. Terus bagaimana menghapus salah satunya. Yang kedua, kalau misalnya ternyata buttonnya next-nya salah, nggak slide itu yang dimaksud. Bagaimana menyelesaikannya? Baik, mungkin saya share kembali articulate storyline-nya. Ya. Mungkin yang dimaksud misalnya ini ada 3 button nih, 3 button. Tapi waktu saya copy terlalu banyak, saya hanya butuh button 3 sebetulnya, previews, next, dan menu. Bagaimana ngapusnya? Nah, ini pemahaman saya Pak, bisa jadi salah ya memahami soal. Kalau yang seperti itu yang dimaksud, maka ngapusnya ya ini dipilih sampai ini terpilih ada 8 tanda ini, 8 note ini, kemudian tekan delete seperti itu. Nah, untuk yang next-nya kok nggak sesuai. Nah, pertama masuk di story view Pak, kita lihat strukturnya. Kalau misalnya ini slide, maka ini ke sini itu adalah next, dan ini ke sini adalah previews. Itu adalah Kak. Ini ada jump to scene, maka ini adalah next scene. Kalau seperti kompetensi lagi ke slide baiki zat, karena di situ akan kelihatan semua. Nah, seperti ini. Nah, jangan-jangan yang Bapak maksudkan jump to slide, tapi keliru jump to scene. Mungkin itu saja sebetulnya Pak
Kang Surya ya, Kang Surya Dedi. Iya, iya, Pak. Oke, mungkin itu jawaban dari kami Pak Kang Surya. Maaf Pak, untuk sementara story lainnya ditampilkan dulu kayak tadi Pak. Oke. Ini Pak. Iya, misalkan di button 1 itu Pak, button 1. Button 1 yang mana Pak? Yang di trigger itu Pak, di trigger. Yang di sini. Mungkin iya. Yang di situ di kan sini. sudah iya Pak. Oke. Yang ada biru itu Pak, yang terklik itu Pak. Ya, oke. Ya, saya mencoba ada terjadi kesalahan di situ Pak. Ini sebentar. Gini Pak. Player trigger ini pada saat di story view itu adalah miliknya slide. Ini ada salah satu slide yang aktif, itu adalah previous jump to previous atau jump to next. Nah, pada umumnya ini menu ini akan aktif pada saat kita nggak kasih button. Tetapi kalau yang dimaksud adalah button, Pak, ini dibuka dulu, Pak. Nah, ini trigger ini berbeda sama yang di depan. Saya ulang, Pak ya. Kalau yang di depan ini adalah triggers untuk satu slide, satu halaman ini. Jadi halaman ini menuju kemana? Seperti itu. Misalnya, ini kalau next slide dia akan ke sini, Pak. Dia akan ke sini. Tetapi jika yang dimaksud button, Pak, ini dibuka dulu, Pak. Nah, baru di sini buttonnya dipilih, ini jump to. Nah, mungkin itu dibedakan dulu biar Bapak enggak kebingungan. Atau pertanyaan saya begini, Bapak sebetulnya kepinginnya apa? Dari button apa ke apa? Gitu aja mungkin. Ceritakan aja. Dari slide 1 ke dari scene ke slide berikutnya kayak tadi dari yang Bapak sudah urutkan tadi itu Pak. Dari scene ke slide. Iya. Dari sini ke slide. Nggak ada itu Pak. Dari menu misalkan saya dari menu Pak. Dari menu ya. Dari menu mau ke kompetensi 2. Oke. Baik. Nah, dari menu misalnya gini. Nah, caranya Bapak buka dulu menunya. Jangan keburu ngisi player triggers ini, Pak. Karena di sini, ya ini perhatikan, Pak. Ini kita masuk di story view. Nah, di story view ini Bapak nggak usah keburu jump to sini karena di sini ada tulis jump to, langsung segera ini diisi. Karena ini sesungguhnya adalah miliknya slide, Pak. Miliknya slide. Nah, kan itu pertanyaan tadi saya perjelas bahwa pingin apa. Nah, sekarang sudah ketahuan dari menu kita pingin kompetensi 1 menuju ke scene kompetensi 1. Kompetensi 2 misalnya menuju ke scene kompetensi 2, itu jelas. Nah, langkahnya memang harus dibuka dulu slide-nya. Kemudian ini bisa di double klik. Nah, langsung bisa menuju, Pak. Jump to scene. Nah, kita cari scene-nya yang mana. Karena kita punya scene opening, menu, kompetensi 1, 2, dan 3, dan ending. Dan ini mau menuju kompetensi 1, tinggal pilih seperti ini. Nah, ini adalah cara untuk nge-link sekaligus untuk mengedit. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur ternyata salah, sebetulnya di sini sudah kebaca bahwa button ini dia menuju ke kompetensi 1. Button 2 ke kompetensi 2. Button 3 kompetensi 3. Misalnya salah, bagaimana cara memperbaiki? Pertama, kita bisa klik di sininya, jump to-nya ini di tulisan kompetensi ini. Nah, untuk memilih langsung scene-nya. Yang kedua, kita bisa double klik, Pak, di tulisan sini untuk membuka trigger wizard-nya untuk kita pilih. Mungkin itu Pak Kang Surya. Tapi kalau misalnya masih belum itu yang dimaksud, monggo Pak. Mungkin mana lagi mungkin. Mantap Pak. Kira-kira begitu. Iya, mantap. Oke. Alhamdulillah.
Makasih Pak. Oke, sama-sama Pak Kam Surya. Kita sudah berada di penghujung acara, dan Bapak Ibu yang masih penasaran dengan aplikasi yang disampaikan oleh Pak Holik terkait tentang pemanfaatannya sampai diekspor ke APK, silakan nanti kita bincang-bincang di grup workshop di WA, dan Ibu juga bisa mengikuti kanal-kanal pelatihan IGI yang dikelola oleh Master Holik ya, Sagutanov, melalui akun SIM Guru di Ikatan Guru Indonesia. Dan di situ Bapak Ibu bisa nanti ketemu lagi dengan Mas Holik pada kanal-kanal pelatihan Sagutanov. Ya, mohon maaf yang tidak terakomodir pertanyaannya. Nanti bisa Bapak Ibu kita komunikasikan lewat WhatsApp. Kemudian room ini saya kembalikan ke host. Silahkan Pak Hardi. Pak Hardi. Halo Pak Hardi. Kayaknya Pak Hardi udah keluar ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Holik atas ilmu yang dibagikan kepada kami. Semoga bermanfaat bagi anak bangsa dan menjadi amal jariah buat Bapak. Ya, terima kasih Ketua Ikatan Guru Indonesia Kota Ambon atas fasilitasnya untuk pelaksanaan kegiatan ini. Bapak Ketua Ikatan Guru Indonesia Provinsi Maluku, dan tak kalah penting juga Bapak Ibu guru hebat yang sempat bergabung. Kita tadi sampai 202 partisipan ya. Dan kita menunggu Bapak Ibu, kita diskusi lewat grup yang sudah tersedia. Mohon maaf atas segala kekurangan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih Mas Holik. Sama-sama Pak Alfi, sama-sama buat semua kawan-kawan Maluku. Ini berarti sudah bisa live ya Pak ya? Boleh Bu, boleh. Oh iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam. Oke, terima kasih. Salam sehat untuk semua. Itu batas kulit bajunya. Orang salam. Tadi sempat ini. Oke. Sampai penerkakannya so habis tuh. Tes. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Alfi minta kegiatan berikutnya. dulu Pak Alfi.
Alvin buka aplikasinya dulu. Tanya tadi lagi. Udah masuk grup belum, Pak Gunawan? Kalau telepon nih Pak. Amari. Cepat. Tadi. Mana? Halo. Oi. Halo. Terima kasih Pak Kamil kembali atas tanggapannya.